Ya, yang lain itu maka kita kan lampiran perlunya untuk dicek berapa anggota keluarganya masuk daftar pemilih dan berapa kalau misalnya di kakaknya itu tertera ini ya ini satu contoh ya seperti ini termasuk kemarin di Blora termasuk viral pemberitaan soal di kegiatan hari ini sesuai dengan temanya pengawas partisipatif gitu ya, sosialisasi ini berharap ini mengajak masyarakat di Blora yang tadi ini sudah representasi dihadiri oleh teman-teman yang banyak itu supaya pengawasan terhadap pemilu di Blora ini semakin membumi lah ya. Jadi teman-teman di Kabupaten Blora ini merasa bahwa semuanya punya hak untuk mengawasi pemilu, semuanya punya hak untuk memastikan bersama-sama terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu nanti. Sehingga dengan pengawasan yang bersama-sama itu bisa kita pastikan bersama-sama soal pengawasan itu. Maka yang hadir ini tadi banyak dari teman-teman organisasi sipil, teman-teman mahasiswa dan lain-lain itu untuk itu sebenarnya. Untuk target sendiri partisipasi pemilu nanti ada berapa persen? Kalau partisipasi masyarakat di dalam pemilu ya target partisipasi itu kan biasanya KPU mempunyai target gitu. Ya, sebenarnya partisipasi di Bawaslu kan agak berbeda, lebih lagi bukan soal partisipasi dalam kehadirannya tapi partisipasi dalam mengawasi bersama-sama. Ya itu tadi tidak hanya ngajak sama-sama untuk datang ke TPS tapi ngajak untuk sama-sama ngawasi bersama, sama-sama untuk diajak mencegah terjadinya pelanggaran bersama-sama. Semakin banyak partisipasi soal itu saya kira nantinya. Oke, untuk pesan daripada Bawaslu terkait dengan pemilu 2024 serentak ini apa? Ya karena pemilu ini pemilu yang memang persiapannya lama, terus kemudian nanti pelaksanaannya juga beririsan antara pemilu dengan pilkada dalam waktu yang sama ya, karena 14 Februari dan 27 November lagi ada tahapan yang beririsan sehingga ya persiapannya harus lebih matang lagi. Persiapan dari kita penyelenggara termasuk persiapan dari masyarakat juga lebih baik, lebih meningkatkan kualitasnya harus lebih persiapan lagi. Oke, terima kasih. Pak Fajar, ini terkait dengan pengawasan hari ini, sosialisasi pengawasan hari ini seperti apa ini? Ya, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini sosialisasi pengawasan partisipatif ya, diselenggarakan oleh Bawaslu Blora, itu semangatnya adalah bagaimana kegiatan pemilu ini melibatkan sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat. Karena sungguhnya pemilu dan demokrasi ini kan memang miliknya masyarakat ya, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar kita, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi ya saya kira tugas dari penyelenggara pemilu adalah untuk memastikan kerja-kerja kepemiluan mereka itu tidak boleh lepas dari keterlibatan publik. Dan publik juga punya hak dan kewajiban untuk ikut terlibat di dalam proses pemilu dan demokrasi. Jadi semua pihak bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Saya kira demikian inti kegiatan. Untuk terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilu ini seperti apa, Pak? Ya, caranya tentu dengan berbagai macam model ya. Yang paling minimal menurut saya adalah dalam bentuk pemilih yang tahu ya bagaimana dia menggunakan hak pilihnya, kemudian juga bisa dengan jelas memilih partai politik atau peserta pemilu lain secara tepat. Bagaimana pemilih bisa menggunakan dengan baik, tentu dibutuhkan informasi juga yang seluas-luasnya. KPU dan Bawaslu memastikan informasi pemilu itu dapat diterima oleh publik dengan baik. Peserta pemilu saya kira juga punya kepentingan untuk menginformasikan siapa saja kandidat yang tidak disampaikan ke publik ya. Dan tugas Bawaslu lain memastikan tidak ada faktor-faktor yang menghambat pemilih menggunakan hak pilih secara bebas. Tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang, tidak ada penyimpangan informasi misalnya. Itu antara lain yang bisa memastikan bahwa pemilih itu bisa menggunakan hak pilih secara bebas. Pak, terkait dengan misalkan ada pelanggaran di pemilu untuk beberapa pelapor itu sifatnya dirahasiakan atau seperti apa ya, Pak? Ya, kalau ketentuannya itu sebenarnya bisa ya minta untuk dirahasiakan, tapi ada mekanisme yang lain.
sebaik-baiknya penyampaian dugaan pelanggaran tentu dengan laporan. Tapi tidak setiap kelompok masyarakat atau individu punya keberanian untuk itu. Bisa juga ditempuh dengan cara memberikan informasi. Informasi nanti yang wajib ditindaklanjuti oleh teman-teman Bawaslu. Saya sebenarnya mendorong kepada seluruh masyarakat yang punya kepedulian itu bisa menghimpun diri dalam organisasi, bisa dalam bentuk desa pengawasan, desa apu, bisa dalam bentuk kelompok pemantau atau organisasi kepemiluan yang lain misalnya, untuk nanti bisa secara bersama-sama membantu untuk melakukan pencegahan dan melaporkan dugaan pelanggaran jika memang terjadi. Jadi tidak hanya secara individu, tapi juga berkelompok untuk menambah kekuatan. Saya kira demikian. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.